Oke, Shalom Yaken Lovers. Selamat datang kembali di Yaken Podcast and Channel. Nah, ngobrol berisi, reflektif, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Adit, jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan bicara dengan suatu tema yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup rukun di tengah keberagaman. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia sendiri itu ada banyak suku dan juga ada banyak keberagaman. Oleh sebab itu, kita akan belajar lagi tentang keberagaman itu bagaimana. Khususnya kita di Kota Kupang sendiri ada banyak sekali daerah. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar langsung dari seorang pemimpin yang berada di Kelurahan Naimata. Oke, telah hadir bersama kita Lurah Naimata. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi, Bapak Lurah Naimata ini Bapak Hendrikus Badenaik SHM Hum. Oke, selamat datang, Bapak. Selamat pagi. Oke, selamat bergabung bersama dengan kami di Yaken Podcast and Channel. Oke, Bapak, kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama nih sebagai lurah di Kelurahan Naimata ini? Saya hari ini, tepat hari ini, 7 tahun 2 hari. Oke. 7 tahun 2 hari sejak tanggal 14 Desember 2018 saya dilantik, dan hari ini pas 7 tahun 2 hari. Luar biasa, Bapak. Sudah 7 tahun. Sangat lama itu, Bapak. 7 tahun ini. Oke, Bapak. Jadi Bapak melihat di Kelurahan Naimata ini, kan kita tahu bahwa di Naimata nih masyarakatnya cukup beragam, Bapak. Mulai dari berbagai suku ataupun berbagai budaya tentu ada di Naimata ini, Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, kira-kira kerukunan itu apa sih, Bapak? Menurut Bapak dari pandangan sebagai lurah di Kelurahan Naimata. Memang betul, di Kelurahan Naimata memang salah satu kelurahan itu yang memang semua kerukunan itu semua itu ada. Sehingga yang saya lihat ini pertama itu memang saya harus masing-masing itu kenal diri, lalu dengan sesama dan dengan semua. Dengan semua, sehingga ketika kalau misalnya ini ketiga ini bertemu, berarti harus beragam, karena pertama dia tahu diri, yang kedua itu sesama, lalu yang ketiga itu dengan semua yang ada. Semua yang ada, sehingga ketika kalau misalnya ini kan kita harus sama-sama, jangan beda-beda. Walaupun memang yang tadi itu saya di samping dengan semua yang ada memang beda, tetapi tujuannya itu satu. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman Yaken. Jadi kerukunan itu adalah ketika kita tahu diri kita sendiri, kita tahu orang lain, dan kita mau bersama-sama. Ya, tidak sendiri tapi kita mau bersama-sama. Oke, Bapak. Jadi misalnya dalam praktek kepemimpinan sehari-hari, kira-kira misalnya pendekatan apa sih yang Bapak sering lakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat? Kan kita tahu masyarakat itu kan ada yang beda suku, beda agama, bisa saja kan ada bentrok. Kira-kira apa yang Bapak lakukan, pendekatan bagaimana dari Bapak supaya kepercayaan masyarakat itu ada, saling percaya satu sama lain sehingga tercipta kerukunan? Baik, pertama memang saya harus cari tahu kira-kira permasalahan itu apa. Pertama permasalahan itu dan dari mana. Sehingga ketika kalau misalnya kan saya sudah tahu, saya pasti ada pendekatan. Pendekatan, sehingga pendekatan. Ketika kalau misalnya saya ada pendekatan itu dan tidak bisa selesaikan, saya pasti undang LKK atau tokoh-tokoh yang ada, tokoh masyarakat itu dan yang ada. Kalau kami tidak bisa selesaikan, berarti kami akan undang aparat, misalnya akan dari kepolisian itu, sehingga kami duduk sama-sama dan bisa selesaikan. Dan ini sampai di sini harus diselesaikan. Harus langsung diselesaikan. Oke, baik. Jadi memang kalau ada masalah tuh kita duduk bersama-sama. Kita cari tahu masalahnya di mana, kemudian baru kita secara bersama-sama selesaikan. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, Bapak, selanjutnya kerukunan itu tentu tidak bisa kita jaga sendiri. Tentu harus ada kolaborasi dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ataupun bahkan pemuda-pemudi seperti saya. Kira-kira bentuk kolaborasi yang sering atau pernah dilakukan di Kelurahan Naimata, kolaborasi dengan hal-hal tadi, kira-kira ada atau tidak, dan bagaimana, Bapak bentuk kolaborasinya?
Kira-kira bagaimana? Kolaborasinya kan tadi saya bilang selesai. Salah satu itu misalnya karena kemarin itu saya dengan tokoh masyarakat dalam hal ini ketua LPM itu, dan kami buat itu semacam salah satu kegiatan. Ya, turnamen LPM Nai Mata Cup itu, dan kami buatnya di sini. Buatnya di sini. Oh iya, betul sekali. Kami buatnya di sini sehingga dari situ itu tekan kumpul dari semua etnis itu atau semua ya tokoh agama, masyarakat itu dengan muda-mudi itu ada di sini sehingga kami sama-sama. Oke, itu turnamen apa tuh Bapak kalau boleh tahu? Bola voli Nai Mata Cup 1. Oke, turnamen bola voli ya. Mungkin teman-teman kan mungkin ada yang pernah ikut pun itu pasti sudah tahu ya kalau itu bentuk kolaborasi antara Kelurahan Naimata dan juga tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama pun tokoh-tokoh pemuda. Oke, baik, itu kolaborasi yang sangat bagus dan juga kita sebagai pemuda-pemudi pun pasti sangat antusias untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, Bapak. Oke, Bapak. Nah, terkait dengan sebagai seorang pemimpin, kira-kira apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa IAKN Kupang, agar bisa ke depannya menjadi agen perdamaian dan menjadi agen untuk membawa kerukunan di tengah masyarakat? Kira-kira ada pesan untuk mahasiswa IAKN Kupang? Memang pesan dari saya untuk IAKN Kupang. Jadi ini yang memang yang tadi itu dari semua kabupaten kota ini yang memang bertemu sehingga yang dari sini memang sehingga pesan saya memang tetap harus jaga kerukunan, kebersamaan sehingga yang tadi itu kemarin itu yang saya buat kegiatan itu tuh kan salah satu itu dari IAKN ini yang sebagai tempat sebagai wadah, tempat yang sebagai tempat untuk semua ini berkumpul di sini, semua berkumpul di sini sehingga salah satu itu kami juga jaga kebersamaan dari semua etnis itu yang ada, lalu juga kami juga itu titipkan untuk jaga kebersihan itu. Oh iya, betul sekali. Kebersihan itu di kota ini, apalagi itu daripada Bapak Wali Kota Kupang itu dengan Ibu, dengan Ibu Wakil Wali Kota, mereka punya program, mereka punya salah satu itu mereka punya statement itu untuk kebersihan di Kota Kupang ini, sehingga di dalam ini kebersamaan itu dengan dari sini, misalnya kan Bapak Rektor kemarin kami juga ada buat TPS itu di bawah di bawah sini dan sudah selesai, tinggal kami tunggu waktu untuk nanti kan kami harus pergunakan dan di dalam kebersamaan misalnya kan kemarin itu kami ada sumbangan itu tempat sampah. Salah satu itu kami tempatkan itu satu titik itu di sini. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Jadi dari program kerjasama untuk menjaga kerukunan, ternyata kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya menjaga kebersihan ataupun melakukan dampak-dampak positif. Itu semua berawal dari kerukunan ya Bapak. Dari kerukunan. Oleh sebab itu kita harus menjaga kerukunan antar sesama kita sehingga tercipta lingkungan yang memang damai dan juga bisa saja lingkungan yang bersih sekali. Oke. Nah, jadi mungkin sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami dalam program IAKN Podcast and Channel. Jadi mungkin kesempatan terakhir saya berikan kepada Bapak, mungkin ada closing statement ataupun ada sepatah dua kata yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman IAKN Podcast Kupang yang ada di rumah ataupun ada di mana saja, mungkin sepatah dua kata dari Bapak. Jadi baik, terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak dari IAKN Kupang untuk mengundang saya sehingga kan kita sama-sama itu membangun kelurahan ini dengan salah satu statement itu memang harus mau tidak mau itu kebersamaan itu dan kita saling terbuka antara satu sama lain ini. Sehingga dari keterbukaan dan kebersamaan itu dia berjalannya itu capai tujuan itu dengan baik gitu. Dengan baik. Jadi memang dan memang yang saya lihat kalau di sini memang kami itu selama ini ya komunikasi baik gitu dengan Bapak Rektor dengan semua
itu yang ada. Oke. Ya, tokoh masyarakat, tokoh agama di sini selalu kami sama-sama. Oke, Ya, kolaborasi terima yang kasih. sangat baik Bapak. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi dari perbincangan kita hari ini, kita dapat belajar banyak hal sekali. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama, kerukunan itu tidak lahir dari keseragaman. Jadi kerukunan itu memang lahir dari kesediaan kita untuk kita saling memahami. Tadi Iya. kita saling berkumpul, memahami, dan juga perubahan kecil itu bisa dimulai dari ruang-ruang kecil. Misalnya tadi kita mulai dari turnamen-turnamen kecil, turnamen voli tadi, ternyata bisa berdampak untuk kebersihan lingkungan Naimata ini dan juga untuk kebersihan di Kota Kupang. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share postingan ini agar supaya dapat lebih bermanfaat dan juga lebih teman-teman bisa tahu lebih banyak informasi tentang pemimpin-pemimpin hebat yang ada di sekitar kita. Saya Adit Nabuasa, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak Terima Bapak. kasih. Ya.